pertanyaannya dari statement itu adalah, sejak kapan sepak bola itu steril dari politik? Football is always been political. Iya kan? Ya. Ini yang paling penting bagi pemain bola Indonesia. Exposure melawan tim-tim jago. Orang pernah ada berita, Indonesia sempat nelpon negara mana di Afrika untuk sparring. Negara Afrikanya nolak. Karena ranking FIFA kita terlalu rendah. Kalau bisa pesta ulang tahun di toko itu. Toko mana? Carlton. Toko Ritz Carlton. Iya kan? Jadi Carlton kesel menurut gue itu pasti kesel. Gue udah bikin brand guys, luxury disebut toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh. Ya. Udah hijrah nih sebenarnya. Nah, karena kita syuting musyawarah kali ini di bulan suci Ramadan, maka Anifi memulai dengan assalamualaikum. Ya. Itu aja. Ya. Tapi tetap aja halo para mus-mus di rumah. Iya, halo masyarakat. Ya. Seru banget. Seru banget. Udah lama ya kita udah sebulan lebih ya. Yes. Sebulan lebih. Sebulan lebih. Dan seharusnya di bulan suci ini yang kita bisa damai, tenang dan lancar, tetap saja ada banyak bahasan yang penting yang harus kita bahas. Apalagi yang sangat ramai sekarang, langsung saja kita ngomong tentang kemungkinan, kita kan belum pastikan, kemungkinan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Kita mulai gimana nih, mana nih? Ya, menurutku mari kita membahas ini melihat berbagai sisi supaya perspektif kita kaya gitu. Siapa yang mulai nih? Aku bakal bahas dari segi kontranya dulu. Karena ada pro dan kontranya. Kontranya berarti kalau di sini kontra adalah kontra pembatalan berarti dong. Kalau pro berarti pro pembatalan, ya beda kafir ya. Pro pembatalan, kontra pembatalan. Kontra pembatalannya dari berbagai argumen adalah pertama, salah satunya adalah kenapa ini dibatal padahal kenapa ini bisa dibatalkan karena kenapa orang-orang harus menggabungkan antara politik dan sepak bola dan olahraga. Salah satunya ya. Jadi kita harus memisahkan antara politik sama sepak bola. Kedua, kita ngomong soal humanisme dan stance kita terhadap Palestina, tapi kok kita nggak mikirin terhadap apa yang terjadi di Indonesia sendiri, right? Jadi kontranya adalah harusnya kita nggak usah fokus soal itu, kita fokus sama pemain bola kita, industri bola, industri sekitar bola yang ini kan Piala Dunia kan menghidupi banyak sekali sektor ekonomi juga ya. Jadi kontranya adalah kenapa kita menolak sepak bola, tuan rumah Piala Dunia U20 di Indonesia, padahal ada banyak sekali orang-orang atau banyak sekali pihak yang terlibat yang rugi jikalau sepak bola ini Piala Dunia U20 ini tidak jadi ya. Betul. Jadi itu kontranya, itu salah satu poin kontranya. Ada poin kontra lain nggak, Kak Jo Menana? Kontra pembatalan. Kontra pembatalan berarti ya? Negatif itu ya? Iya kan kontra. Berarti kalau ada. Intinya gitu kan, kontra pembatalan berarti kalau ada. Gini pokoknya Aku jadi kayak soal negatif, positif dong. Fisika. Kenapa Piala Dunia tetap harus dilangsungkan di Indonesia? Gitu. Sebagai tuan rumah. Pembatalan, kontra pembatalan. Jadi kalau ada? Iya. Kalau ada. Kenapa tetap perlu berlangsung di Indonesia Piala Dunianya? Indonesia tuh butuh banyak event internasional sih. Itu pendapat Kak Jo. Indonesia tuh butuh banyak event internasional. Dan emang itu adalah salah satu tahap yang kita butuhkan. Bukan memajukan SDM sih. Cuma biar semuanya tuh lebih bisa merasakan sebuah event yang bukan cuma memenuhi keinginan-keinginan Indonesia. Kalau dari Kak Jo sih gini sih ya. Soalnya Kak Jo nih stance Kak Jo mungkin sedikit nggak apa-apa kan bukan stance masyarakat gitu. Ini bukan stance masyarakat ya? Kita kan memang mau bahas dari berbagai sisi. Jadi kalau dan menurutku memang selalu persoalan itu harus dilihat dari beragam perspektif. Jadi ya wajar itu kalau dari perspektif ya perlu ada Piala Dunia kan supaya Indonesia dapat exposure internasional gitu kan. Iya dan kalau dibatalkan nggak perlu karena nggak boleh Israel masuk ke Indonesia. Menurut Kak Jo argumennya juga apakah banyak argumen juga kan soal itu kan? Kalau menolak Israel sehingga kemudian kalau saya sih pro apapun stance pemerintah. So ini kan udah mendarah daging di Indonesia kan. Katanya dari 1945 DLL udah stance-nya adalah itu gitu. Cuma modernisasi sih, kemajuan bola kita kalau kehambat hanya karena satu negara nggak bisa masuk. Sayang banget ke depannya tuh nanti gimana gitu. Banyak banget hal yang akan terhambat. Karena
titik koma satu hal. Karena titik koma satu hal. Oke. Dan menurut saya kita harus lihat the bigger picture. Kalau ujung-ujungnya hal paling positif dari sini adalah sepak bola Indonesia maju, kita harus distance itu. Sisanya ya kita harus bisa dealing with the rest. Itu sih. Ya, mari lihat dari dua sisi ya. Sisi pertama, sisi yang ya harus jalan terus karena Indonesia sudah bidding dan sudah menyatakan komitmennya untuk menjadi tuan rumah sejak 2019. Ya. Ya, ketika itu Indonesia belum tahu Israel akan lolos menjadi peserta. Mereka lolos tahun lalu kan? Konfirmasi soal Israel lolos kualifikasi itu persisnya Juni 2022. Itu 9 bulan yang lalu. Dan penolakan yang baru ramai itu ujuk-ujuk baru belakangan ini. Maret 2023. Jadi realistis apa yang bisa diharapkan, ada perubahan atau hal apa yang akan terjadi kalau penolakan ujuk-ujuk terhadap sesuatu yang kita sudah ketahui 9 bulan yang lalu gitu. Dan konsekuensinya akan panjang. Yang pertama komitmen kita sebagai negara dipertanyakan, berpotensi memalukan. Kita udah keluar anggaran triliunan. Dan sanksi FIFA terhadap kita itu sangat mungkin terjadi. Sanksinya pun orang udah membayangkan macam-macam. Dari mulai sanksi denda sampai kemudian sanksi kita dikucilkan. Bahkan ada yang bilang sanksinya mungkin sampai di-ban dari FIFA. Jadi ada beragam spekulasi nih soal sanksi. Dan belum lagi yang tadi Kak Jo bilang, pupus nih harapan kita melihat tim nasional kita bisa bertanding di level dunia, di skala Piala Dunia. Sesuatu yang sebetulnya mirisnya, kesempatan yang kita dapatkan bukan karena prestasi, karena kita nggak lolos kualifikasi, tapi karena privilege kita sebagai tuan rumah yang main di rumah sendiri. Tapi berarti itu memang pupus tuh harapan itu. Dan kecewa pasti kalau kemudian dibatalkan nih. Pembatalan yang ujuk-ujuk dan seolah-olah kita nggak komit pada apa yang sudah kita janjikan ke FIFA dan ke dunia. Ini Piala Dunia loh. Tapi di sisi lain, argumen bagi mereka yang menolak Israel datang ke Indonesia, itu juga argumen yang valid dan ada dasarnya. Bukan semata politik praktis, tapi ini soal sikap, soal pandangan, soal bagaimana akumulasi pendirian bangsa Indonesia, jejak historis yang semuanya terekam di konstitusi loh. Dan itu juga yang jadi alasan kenapa sampai sekarang kita nggak mengakui Israel, kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, karena alasan itu sesuatu yang nggak bisa dipandang enteng, nggak bisa dianggap ringan menurutku. Jadi dua-duanya tuh punya argumen yang bisa dipahami dan itu yang membuat kenapa isu ini menjadi sangat-sangat pro kontra. Karena baik yang mendukung atau yang tidak, stance-nya cukup clear dan cukup jelas menurutku. Tapi mau juga menambahin soal ada banyak perbincangan di sosmed ya, bukan sosmed doang. Di kehidupan nyata bahwa terjadi banyak sekali double standard atau standar ganda dari FIFA. Karena ada yang berargumen, oh FIFA itu dulu Rusia nggak boleh di Piala Dunia. Orang selalu argumennya kan selalu Piala Dunia karena itu yang recency bias yang mereka ingat tuh cuman pas Piala Dunia Qatar kemarin. Orang kira oh Rusia nggak boleh main kok karena perang lawan Ukraina. Tapi ternyata bukan cuma itu doang, standar ganda FIFA tuh bukan cuma terhadap Rusia juga tapi terhadap yang seperti tadi itu. Ya, tapi itu juga terhadap Palestina juga kan Manana. Manana kan juga tadi sebelumnya kita dijelasin sejarah bahwa there's so much double standard going on antara FIFA bukan cuma terhadap Rusia tapi terhadap Palestina juga. Dan itu menarik Manana. I mean, let's discuss about that. Ya mungkin kita dari ini sih soal apakah setuju jangan campur adukan politik dengan sepak bola. Karena itu juga argumen yang kerap kali disampaikan pada bagi orang-orang yang kemudian melihat ini urusan lapangan hijau, ini urusan sepak bola, politik jangan ikut campur. Kalau nggak salah slogan FIFA kan juga salah satunya itu ya. Kick politics out of football gitu. Itu kan juga salah satu kampanye dan slogan FIFA yang selalu disampaikan gitu. Dan menurutku pertanyaannya dari statement itu adalah sejak kapan sepak bola itu steril dari politik? Football is always been political. Iya kan? Iya benar. Nonton aja FIFA Uncovered di Netflix. Jadi dari behind the scene-nya semuanya udah sangat politis. Iya. Sepak bola itu selalu berkelindan dengan politik di berbagai belahan dunia, di berbagai zaman dan masa. Lebih jauh tuh sepak bola bahkan alat perjuangan untuk melawan kolonialisme loh.
Itu yang dilakukan di Indonesia ketika rasisme dan diskriminasi terhadap kaum bumi putra, sepak bola tuh jadi pendobrak. PSSI didirikan Suratin tahun 1930, itu salah satu tujuannya tuh untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan jadi alat perjuangan meraih kemerdekaan. Jadi ya sepak bola itu selalu digunakan, selalu digaungkan, selalu disuarakan atas nama kemanusiaan, atas nama kesetaraan. Jadi ya wajar kalau kemudian sekarang ya itu juga yang diharapkan bisa dilakukan dalam konteks apa yang kita lihat terjadi ketidakadilan di Palestina. Dan konteksnya kalau spesifik bicara soal hubungan Israel-Palestina ya, Israel itu kerap kali loh melarang atlet Palestina untuk bertanding di luar negeri. Itu terjadi faktanya di tahun 2016, tahun 2017, tahun 2019. Israel secara spesifik mengeluarkan travel advisory. Melarang pesepak bola Palestina untuk melintasi perbatasan, untuk ikut pertandingan. Dan Israel tuh sejak dulu memang selalu menghambat perkembangan persepak bolaan di Palestina. Kalau kita misalnya baca literatur yang menunjukkan bagaimana nasionalisme dan sejarah sepak bola Palestina ya, itu tuh terlihat di situ. Tahun 64 Israel membubarkan kompetisi-kompetisi independen yang dilakukan oleh rakyat Palestina dan menangkap penyelenggaranya. Jadi di satu sisi nih, pesepak bola Palestina dihalang-halangi, dihambat untuk bertanding, lebih jauh bahkan diteror, ditembakin, stadionnya juga sempat dijadiin sasaran target. Ada yang ditembak mati tahun 2022 loh, pesepak bola Palestina. Di sisi lain itu begitu perlakuan Israel, tapi di satu sisi Israel tuh bisa dengan bebas masuk dan melakukan kegiatan pertandingan bola di wilayah Palestina. Palestinian Football Association tuh berkali-kali minta FIFA jatuhkan sanksi dong ke klub-klub Israel yang dengan spesifik melakukan kegiatan ilegal di wilayah Palestina. Tapi FIFA selalu nolak ngasih sanksi. Padahal aturan FIFA jelas, asosiasi sepak bola nasional tidak boleh melakukan kegiatan di wilayah asosiasi sepak bola nasional lainnya tanpa izin. Dan FIFA menjatuhkan sanksi ke Rusia ketika melakukan itu di Crimea. Ini bukan soal Ukraina loh. Yang 2014 yang pas Crimea. Iya, sanksi itu dijatuhkan FIFA. Tapi FIFA menolak menjatuhkan sanksi ke Israel yang melakukan hal yang sama kepada Palestina. Jadi argumen bahwa FIFA itu standar ganda, bahkan hipokrit, itu argumen yang juga ada dasarnya. Betul, setuju. Tapi, sorry aku masih belum selesai nih. Masuk ke poin itu, kalau kita bicara spesifik hipokrit dan standar ganda, mari juga lihat argumen yang sebelah nih. Kalau kita mau jujur berkaca, yang standar ganda bukan cuma FIFA tapi juga kita. Kita lantang bicara atas nama kemanusiaan dan kesetaraan, atas nama Palestina. Tapi kita menutup mata atas ketidakadilan yang terjadi di tragedi terbesar di negeri ini, bahkan di dunia, tragedi Kanjuruhan. Kita kalau kemudian berharap kita lantang membela penderitaan, penindasan rakyat Palestina, hal yang sama juga harusnya ditunjukkan ke korban tragedi pembantaian Kanjuruhan, yang bahkan pelakunya sekarang divonis ringan bebas dan mengalihkan tanggung jawab ke angin yang bergoyang. Jadi angin yang salah. Ya. Salah angin. Itu standar ganda juga dong. Itu super standar ganda. Jadi menurutku mari lihat persoalan ini dari berbagai sisi supaya sudut pandangnya juga beragam dan gak menang-menangan sendiri, akhirnya saling maki. Dan mari fokus cari solusi karena selalu akan ada argumen yang bisa diterima dan valid untuk kita menolak Israel atau kita bilang harus jalan terus. Iya. Itu. Dan sebenarnya sejujurnya kalau misalnya kita cancel nih, berarti kita nggak ikut. Let's say ini diadain di Peru kan, katanya mau diadain Peru. Ya sempat ada seliweran spekulasi. Tapi nggak ada statement resmi Ya, dari FIFA. kita belum tahu kan. Let's say diadakan di Peru. Israel Palestina main di sana. Indonesia nggak main dong. Palestina nggak masuk kualifikasi kan? Israelnya aja kan? Oh sorry, misalnya Israel main. Israel main di sana. Itu tetap aja Israel win-win bagi mereka tuh semua win-win aja gitu.
Kita yang ada di posisi win-lose. Kalau sorry. Paham kan? Kalau aku mau nyasar teknis. tindakan kemanapun gitu. Aku mau nyasar teknis. Karena kita lolos kualifikasi hanya karena kita tuan rumah. Kalau misalkan Kita nggak lolos kualifikasi, kita dapat kesempatan bermain. Karena privilege sebagai tuan berarti rumah. kalau tuan rumah kita nggak ada, kita nggak samain dong. Mau di Peru, mau di Argentina, kita nggak Jadi samain. kita tuh in a win-lose situation. Right. Nah, Israel is in a win-win situation. Okay. Dia mau dipindahin kemanapun dia akan main gitu kan. Oke. Indonesia nih jangan, kalau kita mau ada war gitu, bahwa ada yang menang ada yang kalah, ya kalau mau kita harus pilih situasi di mana keduanya menang. Oke, Israel wins, Indonesia also wins gitu. Kita bisa bertanding di kancah internasional, kita bisa bermain di level yang sama semua pemain U20 internasional. Nah, kalau kita nggak ada ini, pemain kita tuh nggak ada exposure ini gitu. Ini yang paling penting bagi pemain bola Indonesia, exposure melawan tim-tim jago. Orang pernah ada berita, Indonesia sempat nelpon negara mana di Afrika untuk sparring. Negara Afrikanya nolak. Karena ranking FIFA kita terlalu rendah. Lupa, tolong dicek dong beritanya tuh. Ada sempet, jadi Indonesia minta, tolong dong kita sparring nih ya. Ditolak sama Afrika. Atau negara itu, lupa dah. Nah sekarang, kita nggak usah nelfon-nelfon nih. Udah ada kesempatannya untuk main bareng. Jadi, kalau kita ngeliat dari perspektif Indonesia mau maju, menurut saya ya, Piala Dunia harus ada sih. Harus ada. Nanti we'll deal with all the political stuff later. Oke. Ada caranya kok. Kalau Indonesia tuh stance harus kuat. Kalau kita stance adalah ini ya titik gitu kan. Contohnya aja Jokowi waktu Rusia-Ukraina stance-nya dia di tengah. Sedangkan kan seluruh negara barat ingin dia mengambil stance pro-barat. Dia berhasil tuh. Gue di tengah nih gitu. Nah kalau stance Indonesia tetap ini ya kita harus tunjukinnya dengan cara lain. Bukan dengan kita yang ujung-ujungnya rugi sepak bola kita. Itu sih. Oke, berarti sekarang yang kita harus cari adalah apa solusi yang terbaik dan teroptimal. Banyak ya kayak IG bola gitu ngomong kayak bisa aja cywar pas dari supporter. Ya, jadi misal mereka lagi main di tanah Indonesia, ya jangan fisik juga ya. Tapi ada cywar menunjukkan bahwa kita tidak mendukung atau apa gitu, silahkan. Oke, ya paham. Tapi kita harus lebih dewasa sedikit lah. Masa kita mau ada sesuatu tapi semua titik koma kita harus dipenuhi. Hidup tuh gak kayak gitu. Pasti ada sebuah titik koma yang gak jalan sesuai dengan keinginan kita sih. Okay. Dan itu kan yang sekarang lagi berusaha diupayakan oleh Ketua Umum PSSI. Ya. Lobby-lobby ke FIFA gitu. Sesuatu yang sebetulnya lagi-lagi seharusnya bisa dilakukan lebih awal. Kalau saja penolakannya. Kan lagi kanjuruhan. Lagi banyak urusan ya. Lagi pilih ketua baru gitu kan. Lagi kebanyakan urusan. Nggak, maksudnya ini bukan hanya PSSI. Ini kan negara loh. Yang bidding tuh negara loh. Yang tanda tangan surat ke FIFA ngasih jaminan komitmen tuh Presiden Jokowi. Yang kemudian tanda tangan panjang-panjang di bawahnya itu kan kayak host agreement apa dan sebagainya. Itu aparat pejabat-pejabat daerah yang lain juga. Jadi ini kita tuan rumah tuh negara. Bukan cuma PSSI, ada banyak unsur. Dan aku menarik tuh editorial teman-teman pandit football yang bilang negara harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Jadi memang harus dicari jalan keluar nih sekarang nih. Opsinya nih harus ada. Apakah misalnya dengan melobi agar ada syarat-syarat tertentu yang diberikan. Kalaupun Israel akhirnya bisa ikut Indonesia, ada opsi pertandingannya dilakukan khusus Israel bukan di Indonesia, kan sempat ada opsi katanya itu. Singapura. Atau ada syarat-syarat tertentu yang melekat ke Israel, misalnya nggak pakai atribut atau pakai apa. Itu kan sempat ada tuh usulan-usulan seperti itu yang mungkin saja tidak bisa dipenuhi. Ya. Tetapi upaya untuk mencari solusi, upaya untuk cari jalan keluar memang harus diusahakan. Yang memungkinkan Piala Dunia tetap berlangsung di Indonesia tanpa mengorbankan sikap resmi kita yang tercantum di konstitusi. Karena itu juga sesuatu yang menurutku negara harus punya stance. Negara harus punya stance. Mahal nilainya. Jadi cari solusi itu. Ya nggak mudah sih cari solusinya. I have no idea what the solution is going to be. Apa? Nggak ada. Misalnya kan banyak orang udah di internet udah kayak solusinya ini. Tadi yang main di Singapura, yang ini. Iya. Tapi kayak at the end of the day, if I have to be completely honest, kalau mau jujur, ego aku sebagai lelaki 29 tahun yang suka nonton olahraga. Iya. Kayak, I know it's egoistic bahwa kalau tanya Andovi mau gak? Mau. Tapi bukan berarti kalau Andovi mau Piala Dunia U20 ada di Indonesia, berarti Andovi setuju dengan penindasan rakyat Palestina. Iya, itu kayak, gak usah dihubung-hubungkan gitu, ngerti gak?
secara egois aku mau yang mana nih ya. Secara egois pasti kayak, tapi Andovi berarti kalau kan banyak orang di Twitter kayak gitu sekarang. Lu tunggu, berarti kalau lu setuju, disambung-sambungin terus. Berarti kalau lu setuju main. Bukan disambung-sambungin, karena sebetulnya memang ada benang merahnya. Paham ya. Ada benang merahnya. Ada yang bilang kalau memang mengizinkan dan itu artinya kita menutup mata ke penderitaan. Itu artinya kita memberikan legitimasi terhadap apa yang selama ini dilakukan Israel terhadap Palestina. Itu artinya kita memberikan pembenaran pada standar ganda. Bagaimana Israel menghambat atlet Palestina, pesepak bola Palestina untuk bertanding. Sementara kita memberikan karpet hijau. Karena lapangan hijau ya, bukannya karpet merah terhadap. Jadi bukannya dihubung-hubungkan, tapi memang ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Maksudku tuh, tapi mari kita melihat ini tuh memang dari kacamata yang berbeda. Oh, paham sih kenapa dia posisinya gini. Paham sih kenapa dia posisinya gini. Ngerti kan maksudku? Karena this is an issue yang memang butuh dilihat dari berbagai kacamata. Tapi of course setiap orang punya hati kecilnya sendiri. I know like you said gitu. Kalau aku sebagai soccer mom nih. Ini topikku sebagai soccer mom ya. Izzat tuh gila bola. Sejak dulu tuh selalu dia Arsenal juga atau beda? Dia Chelsea. Waduh. Jadi civil war. Waduh. Tapi waktu dia kecil, aku memasukkan dia ke klub Arsenal. Dipaksakan. Ini dipaksakan. Wow, itu dipaksakan sih. Dictator. Jadi sebagai soccer mom nih, Izzat tuh kapten sepak bola. Setiap minggu aku selalu nganterin dia ikut klub, nonton pertandingan. Dan kita tuh udah berencana, aku dan Izzat dan Baim suamiku udah berencana. Kita tuh mau nonton Piala Dunia bareng-bareng. Dan bahkan kesempatan ngajak Izzat untuk ngelihat provinsi-provinsi lain di stadion. Ada 6 stadion itu. Jadi kalau dari aku nih kecewa kalau nggak jadi. Kecewanya tuh dalam. Dan aku yakin kekecewaan yang sama juga pasti dirasakan oleh teman-teman pencinta sepak bola di seluruh Indonesia kalau nggak jadi. Ya kan? Tapi then again memang it's very complicated dan yang penting jangan emosi deh. Ini hari-hari ini kalau marah, emosi main menang-menangan sendiri. Ya ampun, aku kemarin posting statement cuplikan Pak Jokowi yang soal ini. Itu yang komen kayaknya 10.000 orang. Isinya maki-makian semua. Gue ya Allah, ini saling maki satu sama lain gitu loh. Menang-menangan sendiri. Tahu sih ini isu sensitif. Tahu ini isu yang bisa memancing emosi. Tapi ya mari fokusnya cari solusi. Jangan menang-menangan sendiri. Karena sekali lagi. Semua event bisa gitu kan. Mana Olimpiade nanti bisa digituin. Iya. Piala Dunia yang makanya aku bilang, bisa digituin. konsekuensinya gitu. Memang panjang. Dan ini memalukan. Kan itu tadi kan di awal kan kita udah sepakat. Bahwa ini. Kalau argumen yang membela tuh kayak gitu. Tapi dan again argumen yang menolak. Ini bukan isu sektarian. Ini bukan isu agama. Ini isu kemanusiaan. Ada juga yang bilang seperti itu. Jadi kami dari Musyawarah mengirim doa kepada Bapak Erick Thohir yang sedang berjuang. Iya dong, dia lagi berjuang untuk dia sekarang ke Swiss ya atau kemana, I don't know. Semoga Pak Erick Thohir semangat. Kasihannya bebannya banyak ya. Iya. Bebannya banyak banget. Tapi kan Gibran bilang kalau Solo aman. Gibran ngomong gitu kan? Oh ya kemarin ada berita kalau, I don't know. Gibran bilang Solo siap menjadi tuan rumah. Ya di PDI ini agak kebagi kan. Ada yang Ganjar bilang jangan, Iwayan Koster bilang jangan. Sebetulnya bukan cuma dua kepala daerah loh. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto di salah satu talk show, waktu itu talk show di CNN, itu tuh secara implisit atau bahkan bisa dibilang secara eksplisit menyatakan bahwa ini memang sikap politik PDI Perjuangan. Jadi ini bukan individu-individu atau personal 1-2 kepala daerah ya, ini udah sikap politik. Dan menurutku wajar, partai politik ya wajar punya sikap politik. Tapi ya kembali ke tadi, sikap politik yang sama ditunjukkan juga nggak kalau atas nama kesetaraan dan kemanusiaan ketika berbicara soal ketidakadilan yang dihadapi oleh korban-korban Kanjuruhan. Mari menuntut hal yang sama. Mari menuntut hal yang sama. Nggak ada minuman loh. Kalau ada habis statement kayak gitu kita minum, tapi karena belum puasa enggak. Kita syuting di atas jam buka seharusnya. Iya seharusnya. Oke, puasa aja. Udah di bawah sini ada. Di sini ada minuman. Oke, jadi sekarang kita akan. Yang rame juga apa sih? Yang rame juga yaitu soal pamer kekayaan para pejabat dan atau istri pejabat. Dan atau keluarga pejabat pokoknya. Pamer kekayaan. Sekarang lagi rame banget, semua ini dimulai di... Tapi pamer kekayaan itu nggak cuma pejabat sih, semua orang, gue rasa manusia tuh pasti pengen pamer kekayaan. Pengen kelihatan lebih. Kan? Dan gak hanya kekayaan gak sih? Pamer kecantikan. Iya. Makanya suka pada selfie. Ya. Misalnya. Ya.
Atau pamer keluarga, pamer anak. Ya. Semuanya dipamerin sekarang. Betul. Semuanya manusia tuh pada dasarnya suka pamer gak sih? Betul. Ya. Pamer keberanian, pamer kekuasaan, pamer kecerdasan. Ya. Kadang yang gak nyadar pamer kebodohan. Jadi pada dasarnya tuh menurut gue memang manusia Emang pengen pamer. emang manusia tuh suka pamer gak sih? Iya bener. Jadi ya udah diwajarkan saja kalau orang mau pamer Ya. diwajarkan saja. Oh iya, tapi yang gak wajar adalah ketika pejabat pamer harta yang diduga diperoleh secara gak wajar. Itu yang bikin rame kan itu kan? Ya, semua ini kan sparknya dimulai dari kasus Rafael Alun Trisambodo dan Mario Dandi kan. Gara-gara kasus itu dibuka bapaknya Mario Dandi kayaknya sebagaimana. Abis itu mulai nih sosmed, apalagi di Twitter ada shout out tuh ada partai sosmed yang lagi rame banget di Twitter. Dia ngebuka semua, pejabat ini. Pertama gue tepuk tangan untuk Partai sosmed. Nah, divisi research and developmentnya partai sosmed. Mereka bisa banget ya kayak istri ini kayak ini. Yang dia serang itu adalah pejabat, aparat negara, bukan Iya, semua, kan? semua. Karena kan yang memang wajar, yang kita pertanyakan adalah bagaimana aparat negara yang kita tahu gaji lu segitu, tunjangan lu segitu, kalau lu bisa beli tas harga segitu, kalau lu bisa pesta ulang tahun di toko itu. Toko mana? Ritz-Carlton. Toko Ritz-Carlton. Iya kan, jadi Carlton kesel jadi menurut gue disebut itu Pasti kesel. Gue udah bikin brand Guys, luxury. disebut toko. tapi ya kan. Iya. Nah, kalau misalnya itu pengusaha atau yang lain ya terserah gitu. Tapi kalau pejabat negara yang juga diharapkan, dituntut, dihimbau untuk hidup sederhana, ya wajar kalau publik melakukan kontrol publik lewat sosial media. Karena sekarang kan manifestasi pamer itu bukan lagi di bisik-bisik tetangga atau di arisan atau di acara-acara kantor, tapi manifestasinya kan di sosial media. Iya benar. Jadi ya wajar kontrolnya juga lewat sosial media. Kayak aku mau shout out ke partai sosmed karena I follow them pribadi dan mereka benar-benar ya pokoknya berani dan keren sih. Tapi mari kita bahas yang lebih mendalam soal ini. Sebenarnya soal apa? Tidur. Apa? Soal apa nih? Tidur. Tiduran. Enggak. Oh yang kasihan yang Soal apa? Tapi itu juga salah satu Jadi ada salah satu hiburan banget. Iya, basically kita nggak usah sebut orangnya ya Sekdarial. Nah kita nggak usah sebut. Lah, Abi nggak sebut. Kita udah coba hubungin dia ya katanya. Nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi intinya yang hebat tuh zaman sekarang kan anak-anak muda tuh gampang kasih jawaban atau ngelesnya hebat. Ya. Oh kenapa lu nggak gini? Oh karena A, B, C, D, E. Ngelesnya tuh selalu either, oh enggak barang ini ternyata KW. Oh ternyata sepatu ini ternyata buka, oh ini apa, oh, pokoknya banyak alasan lah. Sebenarnya yang Anda kasihan tuh istrinya yang dikasihan gitu. Karena bayangin pas nongkrong di teman-temannya, oh ternyata barang-barang lu semua KW. Kayak kasihan aja kan lagi nongkrong. Nah suami lu bilang lu tidur di lantai, suami lu bilang sepatunya kayak kasihan aja masih nongkrong. Sepeda Bromptonnya cicilan. Iya sepeda Brompton cicilan. Kasihan gitu ya. I feel you istri. Pak Sekda. Ya. Bu Sekda. Oh ya Bu ya. Enggak Bu sih, yang Sekda bapaknya. Ya. Nyonya. Ya. Ya tuh ya pokoknya siapapun itulah. Agen, gue gak sebut-sebut nama Sekdarial. Jadi ya itulah. Oke. Tapi bukan cuma dia kan. Banyak. Yang terakhir yang juga ramai itu polisi di Malang gitu. Yang katanya kok punya kacamata Dior. Terus punya tasnya ganti-ganti gitu. Terus sebelumnya kan pokoknya banyak lah. Oh itu kacamata apa? Prada. Tapi saya bukan PNS. Saya bukan PNS. Kan dia iya. Bukan kan PNS. dia Tapi saya mau klarifikasi ternyata itu KW ya. Ya, kan boleh. Kami klarifikasi. KW semua. Jadi tau gak yang bahagia dari semua kasus ini tuh orang-orang yang jualan KW. Karena mereka laku semua jadinya kayak oh iya gitu. Iya gak sih? Padahal sebetulnya ngaku beli barang KW itu juga aneh tahu kan gak boleh beli barang KW. Ya itu ilegal. Emang defense-nya tuh hebat. Jadi defense dia tuh mengakui kesalahan lainnya gitu. Iya. Jadi emang keren sih, hebat. Saya jadi pingin ke Riau. Oke. Tapi lanjut. Bukan cuma Sekdaria juga ada. Banyak tuh. Ada BPN Jaktim, kalau nggak salah BPN Jaktim. Ada apa istri Kemensetnek. Ya. Tapi dan semuanya membawa konsekuensi pada jabatan suaminya loh. Ada yang dinonaktifkan, ada yang diberhentikan. Ada sanksi Tapi administratif. itu hal yang menarik tentang ini. Hal yang menarik ini kalau kita bisa bertindak lebih daripada berkoar di sosmed. Revolusi di Mesir atau di banyak negara kan dimulai dari Facebook. Ya betul. Ya kan? Dengan adanya hal-hal ini dibuka di Twitter dan di sosmed. Seharusnya ini bisa akhirnya yang diinginkan oleh Pak Jokowi ini, revolusi mental. Akhirnya bisa terjadi loh. Karena kan
permasalahan negara ini kalau secara struktural, kalau dari pejabat-pejabatnya aja semua nggak jujur, nggak berintegritas, banyak bermain, pasti ke bawahnya tuh makin hancur. Nah ini kalau bisa diberesin di bagian atas-atasnya ini, terjadi sebuah revolusi mental di pejabat-pejabat, orang yang berkuasa. Akhirnya bisa berubah loh di negara. Akhirnya. Iya. Dibutuhkan partai sosmed Twitter untuk itu. Dan itu makanya menurutku poin penting banget tuh yang tadi Kak Jo bilang. Kalau mau revolusi, yang diubah itu harus sistemnya juga. Kalau sekarang respon negara atas berbagai kejanggalan yang ramai di media sosial, pamer kekayaan pejabat yang dicurigai karena tindak pidana korupsi, itu diresponnya hanya dengan himbauan atau larangan memamerkan, atau jangan nasehat supaya hidup sederhana, atau melarang buka puasa bersama bagi pejabat. Negara seharusnya tidak seperti itu. Itu bagiannya pemuka agama, bagiannya kiai, bagiannya pendeta. Negara punya kuasa, punya aparat, punya wewenang untuk memaksakan aturan. Jadi harusnya kalau mau ada perubahan signifikan, ya bikin aturan yang bisa memastikan pejabat-pejabat itu akan bisa terjerat kalau kekayaannya tidak wajar atau peningkatan kekayaannya tidak wajar dan tidak bisa membuktikan bahwa kekayaannya itu diperoleh lewat sumber yang halal. Bikin dong aturan. Jangan cuma menghimbau, itu respon yang tepat menurutku. Dan katanya ada RUU apa tuh, Mbak Nana? Oh iya, Ya. iya. Itu jadi istilahnya itu adalah illicit enrichment atau unexplained wealth. Kekayaan yang nggak bisa dijelaskan. Di negara-negara lain tuh udah ada aturan itu. Di Indonesia sebagian dari prinsip itu sebetulnya sudah dimasukkan di rancangan undang-undang perampasan aset. Rancangan undang-undang yang sampai sekarang nggak jelas karena belum dimasukkan ke DPR. Jadi masih bahkan belum dibahas. Sebetulnya itu masuk prolegnas. Program prioritas, legislasi prioritas. Tetapi sampai sekarang tuh masih belum dibahas di DPR dan di pemerintah. Jadi ayo dong kalau memang serius bikin aturannya atau LHKPN. Pastikan LHKPN itu bergigi. Kalau sekarang orang nggak ngelapor LHKPN nggak ada sanksi. Yang paling kalaupun ada sanksinya administratif. Kalau orang lapor tapi ngarang-ngarang nggak sesuai fakta LHKPN-nya itu juga nggak ada jeratan yang bisa memaksa dia untuk jujur melaporkan. Jadi ya harusnya mekanisme verifikasi LHKPN memberikan kekuatan kepada KPK untuk juga bisa lebih jauh melihat apa nih laporan harta kekayaan. Itu baru respon negara yang pas, bukan cuma sebatas nasihat dan himbauan. Karena kalau itu nggak terjadi, ya akhirnya kita sebatas terhibur di sosial media, terbatas menjadi polisi riaknya pejabat, terbatas memberikan salut kepada partai sosmed yang dengan teliti gitu ya, dan dengan semangat berapi-api membuka ketidakwajaran yang terjadi, dan habis di media sosial, dan nggak akan pernah ada perubahan sistem seperti yang tadi kamu bilang seharusnya bisa dilakukan. Iya. Tapi susah RUU pemerasan aset ya. Perampasan aset. Sorry. Karena banyak orang masih diperas sekarang kan. Gila, bagus gak save-nya? Enggak, jelek. Oke. Nah, intinya kayak susah karena they have no incentive to do it. Insentif mereka bahkan mereka membongkar diri mereka semua sendiri, keaiban mereka sendiri kalau ada RUU perampasan aset. Jadi ribet. Kayak you're signing your own death wish gitu. Iya, mereka kayak waduh RUU perampasan aset nggak bisa lagi nih. Ya kadang kan yang illicit enrichment itu kan pembuktian terbalik. Jadi lu yang harus ngebuktiin. Gaji lu 5 juta, tunjangan lu 5 juta, 10 juta. Kalau lu bisa beli Prada. Prada berapa harganya, Kak? Yang mana yang ini? Aduh. Nah kalau yang ini kan KW, tanda kutip KW aja kan, tanda kutip KW. KW 3 lagi. KW 3. Enggak, kalau di total gaji segitu, tapi lu bisa beli barang yang harganya ratusan kali lipat dari penghasilan lu. Lu harus ngebuktiin, oh gue dapet warisan, oh gue dapet tunjangan, santunan. Kan waktu itu kan juga ada yang peningkatan kekayaannya tinggi, dibilangnya dapet santunan dan sebagainya. Ya nggak apa-apa asal bisa dibuktikan. Tapi kan jadinya sekarang beban pembuktiannya ada pada lu. Gitu. Itu tuh. Makanya pada nggak mau tuh karena itu kali. Iya pada nggak mau kan. Aduh. Nggak mau, jangan deh guys. Tahan dulu. Tapi itu kalau mau lebih personal lagi ya. Ini alasan kenapa saya nggak mau jadi PNS Mbak Nana. Ibu kita kan diplomat. Dan saya ngeliat kerjanya, wah enak nih ke luar negeri DLL. Tapi mama tuh salah satu orang yang sangat terbuka dengan gajinya dan pendapatannya. Dan saya sebagai anak gitu, ya maksudnya sebagai anaknya yang ngeliat. Saya tuh merasa saya nggak mau pendapatan saya segini. Emang, dan mama tuh dari dulu selalu menuntut bahwa kalau kita jadi PNS, ini adalah uang negara. Jadi sebagai contoh,
Sebagai contoh kan mama dulu di Denmark. Dubes di Denmark tuh sempet nggak ada 8 bulan. Nah mama sebagai orang kedua harus memenuhi posisi dubes. Jadi acting ambassador. Bahasanya acting Sachet d'affaires. Sachet, ya apalah, acting ambassador. Nah sebagai acting ambassador mama tuh dapat pagu-pagu dubes yang seharusnya ke dubes. Nah tapi waktu itu mama tuh nggak mau ambil. Karena mama bilang, kalau mama bisa hidup dengan uang yang di bawahnya, kenapa mama harus ambil extra benefit yang ini seharusnya tanpa ini juga bisa berjalan kok gitu. Contoh mama tuh ada benefit untuk pakai mobil dubes, nggak dipakai. Tinggal di rumah dubes, nggak dipakai. Dipakai semua. Nah saya sebagai anak kesel, karena saya mau dong ditinggal di rumah dubes. Bayangin saya tinggal ajak teman-teman satu sekolah kayak, wah ayo dong main ke rumah gitu. Rumah dubes kan gede-gede. Mama nggak mau. Mbak Nana kan pasti tahu, Mbak Nana dulu sempet, papanya Mbak Nana kan dubes kan dulu. Sempet Abi tuh dubes di Mesir. Ya. Dan rumah dubes kan gede-gede kan. Rumah-rumah perwakilan Indonesia di luar negeri tuh selalu bagus-bagus. Nah aku tuh kesel banget Mbak Nana, kesel banget. Waktu itu kita berantem, karena we were young kids kan. Mom, why can't we, kita kenapa nggak tinggal Nah mama bilang, mama selalu bilang ini adalah uang negara, ini uang dari rakyat. Jadi ini harus dipertanggungjawabkan. Kalau mama tinggal di rumah dubes padahal mama punya rumah sendiri, kenapa mama harus tinggal di rumah dubes? Mama udah bisa tinggal di rumah sendiri kok. Nah itu jujur kesel, sebagai anak kesel. Karena banyak privilege yang hilang. Cuma ya sifat-sifat itu kadang-kadang jadi tertanam gitu bahwa kalau jadi PNS tuh hidupnya harus jujur, harus tanggung jawab sama uang rakyat. Makanya ujungnya saya nggak mau jadi PNS. Itu sedikit curhat gitu. Karena ya kok ribet banget ya hidupnya. Harus menjaga image, harus sederhana, harus gini. Untuk lanjut ini, kemarin kan kita untuk TWK season 3 coming up. Untuk TWK kita ke IPDN kan? Iya. IPDN Bandung. Nah kita kan kita audisi calon peserta. Calon peserta TWK season 3. Salah satu dari tim audisi berapa ya Andreas, gue lupa. Dia mereka ngomong kayak, kami diajarkan di IPDN. Kalau lu mau didik kaya, ya lu jangan jadi PNS. Salah satu prajanya ngomong di IPDN. Kalau lu mau jadi kaya, karena PNS melayani rakyat. Go somewhere else. Jadi sampai, ya semoga ya ajaran di IPDN itu terus ada ya gitu. Ya karena yang terjadi sekarang justru kebalikannya. Kalau ngelihat ada rumah mewah, kalau ngelihat ada orang, kayaknya berkecukupan banget, orang bilangnya, pejabat pantas gitu. Iya. Sekarang tuh jadi kebalik, seolah-olah dinormalkan, seolah-olah diwajarkan pejabat punya harta segitu gedenya. Wajar pejabat. Iya gak sih? Iya. Padahal kan harusnya yang kayak tadi mama kamu cerita, harusnya kayak tadi mahasiswa IPDN itu bilang, ya udah miskonsepsi aja, udah salah kaprah semuanya. Ya semoga masih adalah PNS-PNS yang dan masih banyak, sebenarnya masih banyak. Jarang banget disorot. Banyak, pasti banyak. Jadi kalau ada partai, ada akun Twitter mana gitu, menurut saya ya, di Indonesia tuh sering banget menyorot kenegatifan. Kalau ada akun-akun Twitter yang bisa menyorot kepositifan gitu, kayak PNS-PNS jujur, laksanakan juga loh, supaya orang-orang di generasi berikutnya juga terinspirasi bahwa banyak kok orang jujur. Ini tugas baru untuk partai sosmed berarti. Ayo kasih tugas nih. Atau enggak bukan partai sosmed, kita ngambil TV. Kalau TV kan selalu ada ya. Semangat tugas. Iya, mumpung Ramadan ya. Kalian tuh pernah puasa. Bagus sekali. Ini bagus. Penonton kita tahu kita bukan Islam ya, kita Katolik kan. Katolik. Aku pernah puasa. Oh, Kak Jo pernah puasa? Kenapa Kak Jo? Di hari pertama biar solid sama teman-teman Islam. Tapi puasanya curang. Karena gini, jujur puasa gue curang. Kenapa? Kapan nih? Ini kapan? Beberapa tahun yang lalu lah. Ada masa tertentu gitu? Jadi korek-korek ya. Jadi Mas teman-teman, solidar teman-teman. Ada plural gitu ya? Plural ya. Bukan teman. Bukan. Oke. Teman-teman. Tapi aku curang puasanya. Soalnya aku nggak sahur. Dan waktu itu lagi hari libur, jadi aku tuh bangunnya jam 12 siang. Jadi aku cuma nggak makan 5,5 jam. Jadi itu bukan puasa yang proper ya. Kayak kemarin Kak Jo ke UIN. Banyak sih yang puasa emang bangunnya siang mulu. Kemarin Kak Jo tuh ke UIN ya. Kak Jo ngeliat ada satpam ya kayak Pak Ogah gitu. Dari jam 6 pagi itu udah bekerja di bawah terik matahari. Itu baru puasa yang menurut Kak Jo itu puasa hardcore loh. Karena dia harus kepanasan. Ya nggak tahu ya dia minum atau nggak tahu ya. Cuma itu puasa yang keras banget menurut Kak Jo.
Kalau yang tidur di AC sampai jam 12:30. Siapa tuh Kak Jo? Habis itu nggak makan 5 jam ya gampang itu mah. Itu mah semua orang juga bisa kayaknya. Tapi kan puasa bukan hanya menahan lapar. Nah, benar. Kak Jo Apa gimana sih? Tolong dijelaskan Kak Jo gimana sih? Tolong Puasa lebih dari itu. Selengkapnya di Siap-Siap Indosiar. Indonesia Barat atau tonton di video.com. Ya, benar. Masuk nggak? Masuk. Masuk. Bagus. Siap-siap di Indosiar jam 5:30 kan? Setiap hari. Setiap hari. Sampai Insya Allah sampai selesai Ramadan. wow. Dan siapa tahu berlanjut terus tuh. Jadi pengen nonton karena mau tahu apa lagi ya? Yang mesti nafsu kan, baik nafsu. Nah, yang Nabi tahu, yang Nabi belajar ya. Menahan nafsu, bener. Puasa tuh juga nggak boleh rokok ya? Correct me if I'm- Ya nggak boleh ngerokok. Ya nggak boleh lah. Boleh. Orang nggak bahkan boleh. ada yang bilang nggak puasa pun nggak boleh ngerokok kan ada. Oh iya, sorry. Bukan Ada maksudnya. bahasa apa? Makruh. 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 Itu artinya apa? Makruh itu kalau dilakukan masih boleh tapi sebaiknya dihindari. Jadi kayak gosok Kalau gigi itu mubah tuh makruh. boleh. Gosok gigi tuh Boleh gak sih? Saya dulu sempet ada kayak... wajib ya kalau menjaga kebersihan kan wajib. Boleh ya? Jadi bersih. Heeh. Karena apa nih maksudnya? Konteksnya gosok gigi pada saat puasa. Iya, Kami disiap-siap. Ah. Kita nggak ngomongin itu. Siap-siap ngomongin kisah-kisah dalam Al-Quran. Nanti dipikir beneran ngomongin sikat gigi lagi. Iya. Tapi untuk cari tahu di Indosiar tetap loh gue. Ya. Dah. Jadi bagi para mus-mus, bagi yang Ya. menjalankan ibadah puasa, semoga lancar. Lancar. Ya, semoga tadi semua permasalahan yang kita ngomong di sini ada solusinya tadi soal Piala Dunia, Iya. soal pejabat-pejabat yang Flexing. yang flexing. Ya, itu dia. Iya. Ya, kita biasanya kalau kita ending kan ada Terus minum ya. tos minum kan nggak ada, jadi kita cuman Tapi boleh tahu satu hal terakhir nih sebelum kita tutup. terakhir. Mbak, aduh, nggak tahu sih Mbak Nana mau jawab atau enggak ya. Apa sih? So ini tuh selalu hangat tiap tahun kalau lagi bulan Ramadan gitu. Apa tuh? Yang kayak warung ditutup, apa sih dengan kain gitu-gitu. Itu pendapat Mbak Nana tuh gimana? So kalau ada yang sangat vokal di Twitter dan di Instagram, dia bilang bahwa yang menjalankan orang yang lagi puasa, yang tidak puasa itu memiliki opsi, ya bukan memiliki opsi, dia bisa menjalankan hidupnya dengan tahu bahwa dia nggak puasa. Atau apakah orang yang nggak puasa ini harus memikirkan tentang orang yang sedang puasa? Itu pendapat Mbak Nana tuh gimana? Anda udah tahu jawabannya sih. Apa? Disiap-siap. Bener dong. Nah itu jawabannya kan? Ya bener dong. Itu jawabannya disiap-siap. Ngapain gue nanya ya? Ngapain nanya Kak Jo? Gak apa-apa, itu pas banget sebagai teaser. Teaser. Jadi kita akhiri di sini. Yes. Kita berjumpa setiap pukul 17.30. Sihat-sihat Indonesia. Yedah. Assalamualaikum lagi dong Andovi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.